Kali dari obrolan ini kita bisa banyak belajar ya bahwa yang namanya berdemokrasi itu tidak hanya sekedar terkait dengan ruang-ruang politik, tapi juga ruang-ruang untuk berbuat baik ya Pak. Iya, betul. Ruang berbuat baik menegakkan nilai-nilai keislaman, kemudian memuliakan manusia. Muhammadiyah sudah memberikan teladan buat kita semua bahwa beragama dan berbangsa tidak bisa dipisahkan. Karena cinta tanah air adalah bagian dari iman dan pengabdian. Mungkin pesan terakhirnya Pak, monggo Pak. Yang masyarakat Batang, monggo kita rawat demokrasi kita. Jangan sampai dikotori dengan nilai-nilai yang sangat membahayakan bagi demokrasi ke depan. Kita rawat betul-betul sehingga nanti kader-kader kita ke depan, demokrasi ini akan benar-benar demokrasi yang membawa kemaslahatan untuk bangsa Indonesia. Demokrasi tanpa moral akan menjadi anarki, ya. Dan moral tanpa kebebasan akan menjadi tirani. Dari Batang, suara lantang, podcast kita penuh bintang. Ngobrol santai, tapi nancep. Jaga negeri biar tetap cep. Ngodekas, podcast KPU bikin semangat. Ngodekas. Halo Sobat Ngodcast, kembali lagi di ruang ngobrolnya KPU Batang, tempat kita bahas demokrasi dengan cara santai tapi berisi. Bersama saya Abdul Latif, host Ngodcast KPU Batang. Di episode kali ini kita bakal ngobrol dengan sosok berpengaruh terutama dalam gerakan dakwah, pendidikan, dan kebangsaan di Batang. Kita akan membahas tema yang luar biasa menarik, Muhammadiyah dan demokrasi, membangun partisipasi menjaga marwah bangsa. Sudah hadir bersama saya di studio, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Batang, Bapak Haji Muhammad Harto Setiono. Apa kabar Bapak? Selamat pagi, Iya. Sampai jumpa di sini. Iya. Oke. Untuk lebih mengenal siapa beliau ya, monggo Pak Harto untuk sedikit menceritakan tentang sebenarnya siapa sih panjenengan gitu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih dari KPU yang hari ini ternyata menghormati kita ya, disuruh hadir untuk mengikuti podcast. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Dan kaitan dengan apa yang panjenengan sampaikan, perkenalan, ya kami itu sebenarnya orang-orang biasa saja, ya, seperti panjenengan semuanya. Cuma kebetulan saat ini masih dipercaya dengan Muhammadiyah menjadi pimpinan daerah Muhammadiyah Batang. Pimpinan daerah itu berarti tingkatnya kabupaten. Memang kami dari kecil itu alhamdulillah saya bersyukur sekali dididik oleh orang tua yang aktif beragama Islam, berdua sama ibu luar biasa mendidik kami sehingga kami ya seperti inilah jadinya. Dan waktu itu saya masih teringat waktu kecil itu bapak itu sangat disiplin sekali dengan waktu, sehingga kalau pas dolan kemudian kok tidak pulang-pulang mesti dicari. Bahkan sampai saya pergi ke pondok main dengan santri pondok saja pun dicari kalau sudah waktunya pulang. Apalagi kalau pas makan, ini luar biasa. Makan juga diundang harus bersama-sama, luar biasa. Melatih berjamaah waktu itu dengan makan bersama. Nama saya tadi sudah kita disebutkan, yaitu Harto Setiono, pemberian orang tua kami. Dan sejak kecil saya memang di dalam organisasi Persyarikatan Muhammadiyah itu kami mulai masuk di pemudanya. Waktu pemuda saya itu masuk di jajaran Persyarikatan Muhammadiyah, pemuda Muhammadiyah. Setelah aktif di pemuda Muhammadiyah, kan kami itu kelahiran bukan dari Batang, jadi dari Magelang, pindah di Batang ini sejak tahun 80-an. Oh, sudah lama ya Pak? Ya, luar biasa. Jadi kalau Batang ini kelihatan sudah hafal seluruhnya. Sejak alun-alun batasnya masih pakai batu, sekarang sudah manis sekali.
Jadi waktu itu saya mengajar, ditugaskan di SD dulu waktu itu di daerah dulu Kadilangu tuh ya, Kadilangu sekarang daerah namanya apa itu daerah situ. Terus lama ada pendidikan madrasah aliyah, madrasah sanawiyah di sini. Nah saya karena punya basic pendidikan yang dari Muhammadiyah, punya ijazah Muhammadiyah, kemudian kan ibaratnya dicentang sama petugas dari Kemenak gitu. Sekarang Kemenak, kalau dulu Departemen Agama. Nah dicentang, terus disuruh mencari nama orang ini, dicari tempat, ditugaskan di Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah dulu ya. Iya, Madrasah Aliyah. Termasuk sekolahnya almarhum Pak Sekda, Pak Nasim. Itu luar biasa. Murid ya. Luar biasa sekali. Nah, akhirnya dari pemuda Muhammadiyah, kemudian merembet sampai Muhammadiyah. Muhammadiyah merintis dari ranting, kemudian cabang, ranting sampai 3 periode, kemudian cabang 2 periode. Nah ini baru masuk ke Muhammadiyah daerah ya Pak. Itu saja saya sebenarnya sudah akan minta istirahat, mau tetap di cabang tapi jadi penasihat atau apa, tapi ternyata didukung oleh teman-teman. Wah ini sudah paling senior saya usianya. Ya akhirnya ya sebagaimanapun di Muhammadiyah seperti itu. Iya. Jadi kalau dipilih tidak boleh menolak. Betul Pak. Kalau mengusulkan sendiri tidak boleh gitu persyaratan. Oke. Itulah. Iya. Kira-kira di Muhammadiyah seperti itu, dan alhamdulillah Muhammadiyah kok cocok dengan kami. Jadi kami juga memang menekuni di Muhammadiyah dalam arti untuk meletakkan kehidupan saya biar nanti kuat iman Islam dan iman. Amin. Itulah antara. Iya. Oke Pak Yai, Muhammadiyah itu kan dari dulu ya Pak ya? Iya. Dari dulu sekali, bahkan mungkin organisasi yang salah satu organisasi yang sebelum kemerdekaan itu sudah ada gitu ya. Nah, kiprah Muhammadiyah sendiri itu sebagai perserikatan, kemudian sebagai organisasi keagamaan, tapi juga berkiprah dalam gerakan sosial maupun kebangsaan ya Pak ya. Dan sudah terbukti banyak sekali guru-guru bangsa Indonesia itu lahir dari Muhammadiyah ya. Nah, dalam konteks saat ini ya Pak Kiai ya, itu kan konteksnya itu kan alam demokrasi. Nah, kira-kira itu pandangan Muhammadiyah sendiri itu terhadap demokrasi itu seperti apa Pak? Jadi Muhammadiyah kaitan dengan masalah demokrasi modern yang saat ini itu memang ya pandangannya merupakan salah satu instrumen sosial. Jadi demokrasi saat ini dianggap sebagai instrumen sosial yang sejalan dengan ajaran Islam. Nah, tapi apabila itu dijalankan dengan bingkai nilai-nilai akidah, kemudian nilai keadilan, dan juga nilai musyawarah, termasuk kemaslahataannya. Ini antara lain demokrasi yang dipandang dari Muhammadiyah. Nah, sehingga dalam mensitir dari Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu kan juga disebutkan bahwa cita-cita daripada Muhammadiyah itu adalah menuju masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, menuju masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, bagaimana masyarakat Islam yang sebenar-benarnya? Antara lain itu Islam dengan syarat kafah. Islam kafah itu ya dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya Islam tenanan gitu. Misalkan kalau beragama Islam kok milih-milih, saya tak milih hanya sholatnya subuh saja atau sholat zuhurnya saja, tidak boleh. Jadi harus komplit tatanan yang ada di situ ya kita ikuti. Artinya kafahnya seperti itu. Jadi apapun yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, mari kita ikuti. Itu sebagai kafahnya Muhammadiyah dalam berislam seperti itu. Nah, oleh karena itu, karena cita-cita kayak ini ya tidak ada hentinya. Sampai kapan ujungnya jangan jangka panjang. Ya. Natal akhir, nggak ada akhir ya. Nanti, sampai akhir gitu ya. Ya sampai akhir ya. Maka demokrasi yang dipahami bukan hanya sistem politiknya saja, tapi juga sebagai sarana untuk menghadirkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan berpolitik. Nah, kemudian prinsipnya prinsip musyawarah atau kalau dalam bahasa Arab disebutkan syuro.
Indonesia musyawarah. Kemudian keadilan sosial al-adl dan juga tanggung jawab amanah. Ini sungguh luar biasa ya, sebagai landasan moral yang sama antara Islam dan demokrasi. Demokrasi juga demikian, Islam juga demikian. Insya Allah itu nanti kondisi masyarakatnya berjalan lancar dan damai gitu. Iya, betul ya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa demokrasi itu sudah sejalan ya Pak dengan nilai-nilai Islam selama menjalankan prinsip-prinsip sesuai kaidah Islam. Nah kemudian gini Pak, demokrasi itu kan juga tidak terlepas dari yang namanya partisipasi Pak. Nah artinya demokrasi itu tidak akan ada apa-apanya kalau tidak didukung oleh partisipasi. Nah kemudian dari pandangan Muhammadiyah sendiri untuk seperti apa sih partisipasi politik yang ideal bagi umat ya, bagi umat terutama umat Islam, khususnya bagi warga Muhammadiyah sendiri Pak? Membangun partisipasi umat bagi Muhammadiyah adalah berpandangan aktif dalam kehidupan kebangsaan. Jadi aktif dalam kehidupan kebangsaan. Jadi tidak pasif dan tidak apatis, ya, tapi aktif dalam hidup kebangsaan. Nah, termasuk di bidang politik. Jadi Muhammadiyah juga tidak tabu dengan politik. Nah, partisipasinya dengan politik tetap aktif. Cuma sayang Muhammadiyah itu memang sampai kapanpun tidak akan terjun di dalam politik langsung. Cuma memang perlunya kayak gitu ya nantinya. Menjadi umat yang di tengah-tengah, umat wasaton. Muhammadiyah itu nanti akan memberikan pencerahan, kemudian memberikan semacam wawasan-wawasan pembelajaran bagi masyarakat dan sebagainya, itu dalam rangka ini menuju supaya masing-masing itu tetap jangan sampai dengan politik kemudian apatis, nggak ngerti, mungkin menjauhi, jangan sampai. Ya, kita di Muhammadiyah memang ya harus ikut berpartisipasi dalam bidang masalah ini, mengajak semuanya umat seperti ini. Dan bahkan ini partisipasi politik umat Islam itu idealnya adalah partisipasi yang itu ya saya sampaikan, mencerahkan itu, mempersatukan, memperjuangkan keadilan sosial. Jadi termasuk dengan Pancasila tidak akan bertentangan. Maka Muhammadiyah tidak menjadi partai politik, bahkan tidak akan menjadi partai politik. Nah, kemudian memberikan pandangan moral karena di tengah-tengah masyarakat dalam berpolitiknya, aktifnya Muhammadiyah itu memberikan semacam itu tanpa pandang bulu siapapun, ya, memberikan pencerahan agar umat itu memahami politik sebagai bagian dari ibadah sosial. Jadi dianggap saja ini kita beribadah walaupun itu masalah politik. Tapi kalau tinggal niatnya, kalau niatnya politiknya hanya untuk keperluan sesaat, mungkin untuk mencari kekuasaan, beda lagi. Nah ini maka dalam Muhammadiyah itu menjurus semacam itu supaya partisipasi politik masyarakat ini supaya benar-benar Muhammadiyah itu mengajak ya memberikan ya partisipasinya yang benar-benar nanti tidak saling membawa nilai-nilai negatif dan tetap aktif terus. Kemudian gini nih Pak, kan isu yang muncul itu kemudian terkait dalam pelaksanaan demokrasi khususnya yang prosedural ya Pak. Terutamanya KPU itu kan sebagai lembaga penyelenggara pemilu ya, dan biasanya ketika pelaksanaan pemilu di masyarakat itu terjadi polarisasi yang sangat luar biasa. Nah, bagaimana kemudian dari Muhammadiyah ini untuk mengembalikan marwah bangsa dalam kehidupan setelah pemilu nih Pak? Baik Mas, menjaga marwah bangsa ibaratnya ya. Muhammadiyah memang ya tetap proaktif dalam kaitan ini supaya situasi politik nasional itu benar-benar diwarnai dengan yang hal-hal yang positif. Jangan sampai membuat sesuatu munculnya ujaran kebencian.
karena kepentingan pribadi-pribadi. Iya. Ini nanti umat wasaton itu nanti di tengah-tengah itu orang yang bercekcok, mungkin ada perselisihan dan sebagainya, jangan sampai diperuncing. Semuanya untuk bangsa Indonesia semua kan. Nah, ini Muhammadiyah berada di tengah-tengah seperti itu. Maka situasi politik nasional diharapkan dalam kondisi yang baik-baik saja untuk menjaga marwah bangsa Indonesia. Kemudian Muhammadiyah hadir untuk menjaga marwah itu yang melalui dakwah. Nah, dakwahnya kan Muhammadiyah ada tempat-tempat secara khusus, ya. Sudah memiliki sekolah, sudah memiliki pondok, kemudian bermasyarakat juga melalui majelis tablignya. Ini Muhammadiyah langsung dalam forum-forum semacam itu. Tapi kalau di dalam sifatnya umum, ya tetap kita menjaga sama, ya, dengan siapapun menjaga jarak yang sama terhadap hal-hal yang kira-kira kok mengakibatkan ujaran-ujaran itu muncul. Nah, ini di tengah-tengah kita mendamaikan. Apalagi nanti yang kaitan masalah yang dunia sekarang kalau terjadi pemilihan pilgub, pileg, kemudian pilpres, ya, money politik. Money politik, Ini betul Masya sekali Allah. Pak. Ini hal-hal yang sebenarnya itu kalau umat Islam sudah tahu itu. Sudah tahu ya Pak, hukumnya sudah tahu ya Pak. Sudah jelas, mereka sudah tahu dalilnya, dilarang dan sebagainya. Tapi ini penyakit semacam penyakit yang sudah kronis, ya kira. Kalau akan dihilangkan mestinya bisa. Tapi menghilangkannya itu jangan dari bawah, dari pusat. Kalau sudah sana ditutup ke bawah habis. Tapi kalau dari pusat digerakkan itu masih yang atas masih ya sama saja. Bahkan sekarang anak-anak muda sekarang itu Masya Allah sudah berpikir yang materialistis juga. Saya mau pilih kalau ada yang nyangomi. Aduh. Nah, itu tantangan buat Masya Allah, buat bangsa kita ya Pak ya. Makanya di sekolah-sekolah Muhammadiyah, ada di SLPA, ada di perguruan tinggi, bahkan di organisasinya itu selalu yang sifatnya internal Muhammadiyah. Diajak supaya warganya jangan sampai praktek dijalankan. Harus memberi contoh. Karena Muhammadiyah sudah diketahui sebagai ormas Islam, dan ormas Islam pun sudah dikatakan yang boleh dikatakan besar, ya. Tapi jangan sampai memberikan contoh-contoh yang tidak baik bagi bangsa Indonesia. Ini ya dari kita sendiri nanti yang akan memulainya. Kalau tanpa ada keberanian kita, itu nanti ya tetap akan berlanjut terus. Jadi siapa yang akan meninggalkan? Ya kita. Jangan sampai kemudian malah menyebarluaskan, bahkan ikut-ikutan. Susah juga gitu. Dengan gerakan dakwah itu Muhammadiyah insya Allah alhamdulillah ya lumayan lah terhadap lingkungan pendidikan, terhadap di dalam organisasi sendiri melalui majelis tabligh. Karena majelis tabligh itu bagiannya kan memberikan pencerahan-pencerahan, baik itu masalah agama, masalah sosial kemasyarakatan, masalah politik, di situ pun ada. Jadi tidak tabu dengan politik Muhammadiyah. Cuma memang tadi saya katakan di depan bahwa Muhammadiyah itu tidak langsung menjadi partai politik dan tidak akan menjadi partai politik. Dan itu sudah menjadi aturan di dalam organisasi. Dan yang menjadi tantangan nih Pak, yang jadi tantangan itu kan generasi sekarang nih. Betul. Generasi sekarang yang sudah sangat melek digital gitu ya, sudah sangat melek digital. Kemudian kita bisa lihat hampir setiap hari setiap sehari di media sosial itu kan mulai dari yang baik-baik sampai yang jelek-jelek itu kan semuanya ada. Nah, terus harapannya nih Pak untuk generasi yang sudah sangat berbeda sekali dengan generasi sebelumnya ini seperti apa ya Pak? Bagi persaingan Muhammadiyah memang kita jangan sampai kalah dengan dunia digital. Adanya dunia digital ini merupakan keuntungan bagi kita semua. Tapi dengan catatan harus dilandasi fundamental yang kuat imannya, kuat akhlaknya. Nah, dalam akhlak itu mempermainkan digitalnya itu sendiri. Bagaimana kira-kira memanfaatkan digital itu. Sebab
Ya, sekarang ini adanya digital itu permainan cantik lewat misalkan ada kampanye dan sebagainya itu kan sangat efektif sekali. Nah, bagi anak-anak muda yang sekarang ini ya himbauannya kalau nanti jadi peserta partai politik ya jadilah partai politik yang memberikan uswatun hasanah, memberikan contoh pada yang lainnya. Kemudian berpikir kritis, tapi kritis yang membangun, jangan kritis yang membuat kebencian-kebencian. Itu antara seperti itu, supaya marwah bangsa itu tetap terjaga, ada santunnya, saling gotong royong, dan insya Allah semuanya itu nanti akan terwujud dalam dunia kita yang saat ini mungkin dikhawatirkan masyarakat, mungkin adanya negatif-negatif yang tadi disampaikan Mas Hamid itu ya insya Allah tidak akan terjadi. Tapi dengan catatan memang kita harus dimulai dari kita sendiri. Iya, betul. Iya. Selanjutnya terkait idealisme dan harapan Muhammadiyah terhadap generasi muda dalam membangun bangsa ini seperti apa ini Pak? Idealismenya bagi kami memang punya harapan yang luar biasa kepada generasi muda terutama. Generasi muda adalah masa depan Muhammadiyah, ya masa depan bangsa, sehingga kalau dalam istilah di Muhammadiyah itu angkatan muda itu adalah angkatan yang dijadikan sebagai kader Muhammadiyah, kader umat, kader bangsa. Kader bangsa. Ya, ini yang kita harapkan. Jadi dengan adanya itu ya harus bagi kader-kader muda yang sekarang ini mungkin akan terjun di dunia politik, ya kudunya ya kudu pinter dalam bidang ilmu dan juga menerapkan amal solehnya lewat akhlakul karimahnya. Jangan terikut-ikutan mungkin dunia-dunia barat yang sudah merambah ke Indonesia dengan berbagai macam merusak tatanan, itu jangan sampai diikuti. Karena memang yang paling mudah diserang itu dari angkatan muda. Yang mudah untuk ini, mudah masih belum bisa mengendalikan emosinya. Nah, tapi kalau sudah kuat, insya Allah dalam rangka menyebarkan pikiran-pikiran yang maju, dalam rangka untuk harapan ke depan, ini ya, itulah nanti jadi apapun kalau sudah kuat generasi muda ini harapan daripada bangsa kita sendiri. Betul sekali Saya Pak. kira harapan semua warga Indonesia mesti sama. Ya, jangan sampai ke depan kurun berapa tahun yang akan datang generasi mudanya malah tambah lembek. Tapi harus sekarang ini sekarang sudah dibuka, masya Allah, pendidikan sampai S2, S3 sampai profesor bagi anak-anak sekarang itu tercukupi. Saya amati bisa tercukupi. Seandainya tidak dicukupi pun ada orang yang memperhatikan supaya bisa belajar sampai terakhir, sampai profesor ada yang membiayai. Ini luar biasa. Dulu biaya untuk kuliah itu susah. Orang tua nyari biaya juga banting tulang. Ya, keadaan masih dijajah oleh penjajah. Saya merasakan itu. Waktu itu sekolah saya tidak pakai sepatu. Ngeri ya. Berbeda sekali ya Pak ya. Anak-anak masuk sudah tidak ada jalan kaki, naiknya sudah motor, bahkan diantar pakai mobil. Seperti yang di tempat saya itu ada MTS Muhammadiyah. Anak-anak diantar, ada yang orang tua bawa mobil, diturunkan di jalan kaki. Masya Allah, luar biasa anak sekarang. Generasi muda jangan sampai lengah setelah ada usaha-usaha orang tua yang demikian. Sehingga itu harus menjadi sebagai acuan. Aduh, alhamdulillah orang tua sudah memberikan semacam ini, sehingga ke depan saya harus lebih maju, harus lebih baik, membawa nama bangsa supaya nanti ke depan ya tinggal landasnya kan sekarang nanti tahun emas ya. Iya, Indonesia emas. Kalau dulu kan tinggal landas, jadi ya, Indonesia emas 2045. Saya optimis generasi sekarang banyak yang pintar-pintar. Biasa sekali ya obrolannya ya Pak ya. Terima kasih sekali, dari obrolan ini kita bisa banyak belajar ya bahwa yang namanya berdemokrasi itu tidak hanya sekedar terkait dengan ruang-ruang politik, tapi juga ruang-ruang untuk berbuat baik ya Pak. Iya, betul.
Orang berbaik menegakkan nilai-nilai keislaman, kemudian memuliakan manusia. Muhammadiyah sudah memberikan teladan buat kita semua bahwa beragama dan berbangsa tidak bisa dipisahkan, karena cinta tanah air adalah bagian dari iman dan pengabdian. Mungkin pesan terakhirnya Pak, monggo Pak. Yang masyarakat Batang, monggo kita rawat demokrasi kita. Jangan Siap, Pak sampai Kiai. dikotori dengan nilai-nilai yang sangat membahayakan bagi demokrasi ke depan. Kita rawat betul-betul sehingga nanti kader-kader kita ke depan, demokrasi ini akan benar-benar demokrasi yang membawa kemaslahatan untuk bangsa Indonesia. Demokrasi tanpa moral akan menjadi anarki, ya. Dan moral tanpa kebebasan akan menjadi tirani. Tirani ini ya kekuasaan mutlak, semua bahasanya semrawut kedua, Tidak ada kemauannya kontrol sendiri ya, tidak memberikan contoh sama sekali, kekuasaan dimiliki sendiri. Nah, oleh karena itu ini kami mengajak semacam itu masyarakat Batang, monggo kita rawat betul-betul demokrasi yang ada ini, benar-benar ciptakan situasi bangsa kita, situasi negara kita, situasi lingkungan kita untuk menjadi situasi yang guyup rukun, gotong royong dan nyaman, sehingga saling tolong-menolong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan agama. Agama termasuk juga junjung kita toleransi, itu antara lain ya. Dan untuk yang kaitan dengan persatuan Muhammadiyah, bagi generasi Muhammadiyah saya juga berharap supaya ya sesuai dengan kaidah yang ada di Muhammadiyah, monggo kita terus menjadi umat wasaton. Umat wasaton itu umat yang benar-benar memberikan pencerahan di mana saja kepada siapapun yang kira-kira ada orang-orang atau umat atau golongan yang akan mengganggu demokrasi kita. Berikan contoh-contoh yang baik sehingga akhlakul karimah harus kita jaga. Kemudian bisa menyejukkan, mempersatukan, dan mencerahkan masyarakat pada umumnya. Jadilah pelopor yang baik ya, dimanapun berada, baik itu di rumah, di masyarakat maupun di lain-lain tempat, sehingga insya Allah demokrasi ini akan menjadi demokrasi yang benar-benar terjaga kejujurannya, tanggung jawab, kemudian kepeduliannya juga ada, sehingga cita-cita kita menjadi marwah bangsa, mengabdi kepada Allah melalui kehidupan masyarakat dan negara ini insya Allah akan tercapai. Amin. Nah, itulah yang dapat kami sampaikan selaku pimpinan daerah Muhammadiyah. Barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan dalam sambutan saya benar-benar mohon maaf, dan ya demikianlah yang dapat kami sampaikan. Betul-betul dari lubuk hati yang dalam, kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Sami-sami Pak Terima kasih. Kiai. Matur Matur nuwun. nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Kiai atas waktu dan inspirasinya untuk hari ini. Sama-sama. Dan buat sobat Ngodcast dimanapun berada, teruslah jadi warga negara yang cerdas, beretika dan peduli. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Abi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngodcast, ngobrol demokrasi cerdas dan santai. Ngodcast, podcastnya KPU Batang, bikin kamu melek demokrasi. Bikin semangat Merdeka, merdeka, melek